Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kalian bersedia menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mengikuti layanan konseling kelompok yang Ibu buka pada kali ini. Nah, anak-anak, tema kita adalah mental illness. Lebih khususnya Ibu akan mengangkat tentang masalah-masalah kecemasan sosial yang kalian alami. Tapi sebelum itu, Ibu ingin minta kalian memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Sebelum kita mulai perkenalan diri, dalam perkenalan diri itu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu, dan Ibu akan meminta kalian untuk mengenalkan diri kalian, sekaligus kalian menyebutkan masalah yang kalian alami itu apa. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak, ada beberapa asas-asas konseling yang perlu kita taati. Yang pertama itu, salah satunya asas kerahasiaan. Yang mana selama kita menjalani sesi kelompok ini, sesi konseling kelompok ini, kalian tidak diperkenankan untuk menceritakan ke orang-orang yang di luar sana, apapun yang terjadi, apapun yang teman kalian katakan. Kemudian asas keterbukaan. Ibu harap kalian bisa lebih terbuka dan bisa lebih leluasa menyampaikan permasalahan kalian di sini dan memberikan solusi kepada teman-teman kalian. Nah, maka dari itu, sebelum kita mulai, Ibu ingin persetujuan kalian. Apakah kalian siap menjalani setiap prosedur yang ada di sesi konseling kelompok kita ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita mulai sesi konseling kelompok ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang kita sudah masuk di tahap pertama, yaitu kita memperkenalkan diri. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Rusiana. Ibu salah satu mahasiswi S1 Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini seperti bagaimana tadi yang telah Ibu bahas, kita akan mengangkat tema atau tema kita pada kali ini adalah mental illness. Lebih spesifiknya ke masalah-masalah sosial. Nah, selanjutnya adakah dari kalian yang ingin lebih dahulu memperkenalkan diri dan juga menyebutkan berbagi sedikit terkait masalah sosial kalian yang kalian alami? Ibu bisa persilahkan. Mohon maaf agak berisik di sini ya. Oke, siapa dulu? Saya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Kinanti Putri, asal saya dari Mempawah. Jadi permasalahan saya saat ini adalah saya merasa saya tidak suka kuliah online atau belajar online karena itu akan memberatkan diri saya, banyak tugas dan banyak lain sebagainya. Iya, sudahlah berat dengan beban hidup ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ada lagi Kinanti? Nggak ada? Oke. Selanjutnya siapa lagi setelah Kinanti? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Syafina Suayuni, asal saya dari Sambas. Saya alami itu, saya tuh rasa kurang percaya diri gitu, Bu, rasa minder gitu, Bu. Apa-apa tuh kayak rasa merendahkan gitu, Bu, rasa enggak pede gitu, Bu. Merasa diri sendiri rendah ya. Oke, terima kasih Safrina. Ada lagi setelah Safrina? Oke, silahkan.
Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Anggita Novanti. Ya, Anggita. Masalah saya saat ini yaitu kurang pede. Oh, sama kayak Kalau Sabrina ya? berbicara di depan umum. Ya, sama. Oke. Terima kasih. Ya, kembali kasih Anggita. Selanjutnya yang terakhir. Pertanyaan saya, Bu. Ya. Kurang lebih dengan Anggita dan Syafina, Bu. Saya di sini, Bu. Apa ya? Saya orangnya sangat introvert yang pemalunya lebih besar, Bu, daripada apa ya? Jadi saya tuh ada keterbatasan bergaul sama seseorang. Jadi saya ini permasalahannya ini malu dan kurang percaya diri yang kuat kepada teman yang benar-benar bukan dekat dengan saya, Bu. Oke, ya. Jadi selain introvert, Fitria ini juga kesulitan bergaul ya orangnya ya. Oke, terima kasih. Baik, Ibu melihat ada beberapa permasalahan yang sama. Kemudian Ibu juga melihat ada beberapa orang yang memiliki masalah yang sangat spesifik yang perlu kita bahas. Nah, dan kalian lebih umum ke kurang percaya diri. Jadi, Ibu akan memutuskan kita hanya membahas satu saja, tapi itu bisa menyelesaikan semua permasalahan kalian. Ada yang ingin beri masukan permasalahan siapa yang akan kita bahas? Mungkin masalah Fitria lebih baik, Bu. Kita Fitria, Bu. terlebih dahulu, Bu. Oke, baik. Terima kasih masukan kalian. Silakan Fitria. Jika Anda bersedia berbagi. Jadi begini, Bu. Permasalahan saya ini, Bu, ketika contohnya saja, Bu, ketika saya kuliah secara offline. Contohnya saat presentasi. Nah, ketika presentasi itu, Bu, saya merasakan kegugupan yang luar biasa. Saya ini canggung untuk berkomunikasi di depan umum. Saya ini lebih besar pada sifat malunya, Bu. Jadi, saya tidak bisa tampil diri dengan baik. Kalau bersama bergaul juga begitu, Bu. Saya lebih diam. Kalau yang mau bergaul dengan saya, monggo. Yang tidak, udah seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Fitria karena sudah bersedia berbagi. Ada beberapa teman yang ingin menyampaikan masukan kepada Fitria. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang ingin menyampaikan atau memberikan masukan kepada Fitria dalam menghadapi masalahnya? Kita juga bingung nih, Bu. Bagaimana ya, Bu? Iya, Bu. Sedangkan saya kan masalahnya juga sama dengan Fitria. Sama nggak pede. Ya, Bu. Mungkin Fitria lebih menceritakan lebih dalam lagi apa permasalahannya, Bu. Iya. Silahkan Fitria. Begini, saya ini orangnya pemalu. Pemalunya itu banget seperti itu. Jadi saya contohkan saja kalau saya berbicara di depan umum, itu saya tidak punya keberanian. Karena sifat malu saya ini berefek pada ketidakpercayaan diri saya ketika saya tampil di depan umum. Solusinya itu seperti apa agar saya ini bisa tampil percaya diri sehingga tidak dipengaruhi oleh sifat malu seperti itu. Sifat malu ini sangat dalam sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri walaupun sebenarnya bisa, ujungnya itu tidak bisa, larinya itu ketidakbisaan seperti itu. Baik. Oke, baik Fitria. Maaf ya anak-anak, Ibu matikan dulu videonya. Oke Fitria, terima kasih ya.
Dari apa yang Fitria gambarkan, apakah ada teman-teman yang lain bisa memberikan solusi? Setidaknya solusi yang kalian lakukan ketika kalian mengalami hal seperti itu. Apa yang kalian lakukan ketika kalian mengalami hal seperti itu? Oke, silakan. Saya, Bu. Fitri. Jadi menurut saya kan permasalahan Fitria mengalami seperti terlalu malu untuk menghadapi orang ramai kan. Nah, mungkin menurut saya jangan terlalu diherankan gitu, jangan terlalu dipedulikan apapun yang ada di depan kita. Anggap mereka itu adalah penyemangat kita, atau kata orang tuh kayak tunggul gitu kan. Nah, anggap seperti itu. Atau anggap pun kita bisa beranggapan bahwa orang yang ada di depan kita dianggap tidak ada. Jadi kita bisa meluapkan apa yang ingin kita sampaikan saat kita berada di halayak ramai. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Kinanti ya, telah memberikan masukan kepada Fitria. Jadi sebelum kalian menambahkan pemberian masukan, Ibu jelaskan juga ada beberapa penyebab yang membuat kalian menjadi merasa kurang pede. Mungkin entah itu kalian pernah dibully, entah itu kalian pernah dihina, entah itu kalian pernah diapakan. Dan Ibu rasa kalian pasti pernah mengalami hal itu. Dan kalian juga pasti pernah mencoba melakukan sesuatu untuk mengurangi perasaan kurang percaya diri kalian. Nah, di sini kalian bisa menuangkannya di masalah Fitria. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk membantu Fitria mendapatkan cara penyelesaiannya. Jadi siapa lagi yang ingin berbagi? Mungkin berbagi tips agar untuk mengatasi rasa kurang percaya diri. Saya, Bu. Oke, silakan Syafrina. Begini, kan ini kan pengalaman pribadi saya, Bu ya. Di sini kayak setiap kali saya tidak percaya diri itu, Bu, saya tuh membayangkan orang-orang itu, Bu, tidak ada gitu, Bu. Kayak saya tuh menjamkan mata gitu, Bu, kan membayangkan yang indah-indah gitu kan, Bu. Habis itu saya berbicara, dan untuk melatih hal tersebut tuh, Bu, saya tuh kadang berbicara di depan kaca gitu, Bu, supaya tuh percaya diri kita tuh tidak menurun gitu, Bu. Itu yang saya lakukan pada diri saya sendiri, Bu. Sekian, terima kasih. Oke. Ada lagi? Mungkin Anggita mau mencoba? Bagaimana Anggita mengatasi saya, Bu. hal tersebut? Oke, silakan Anggita. Ya, saya sama seperti Rina, tidak menganggap tidak menganggap orang itu ada pas saya saat presentasi atau berbicara di depan umum. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi kalian lebih ke meyakinkan diri sendiri dan melatih diri ya. Bagaimana dari sini terima kasih ya karena kalian sudah mau berbagi. Dari sini Ibu dapat melihat bagaimana kalian mengatasi hal-hal seperti tadi. Bagaimana Fitria, dari beberapa saran yang teman-teman kamu berikan, apakah kamu merasakan sesuatu yang lebih setelah kamu mendapatkan saran dari teman-teman? Ya Bu, terima kasih. Juga terima kasih tentunya kepada teman-teman yang telah memberi saran, masukan, serta solusi. Setelah saya
mendengar dan menyimak apa yang teman-teman berikan, masukan, solusi kepada saya lebih merasa percaya diri bahwa saya ini tidak jangan terlalu penting orang itu ada di depan. Anggap saja tadi seperti saudari Kinan itu motivasi untuk kita berdiri, kita berbicara ke depan. Dan juga kepada Sabrina juga tadi bilang ketika kita merasakan tidak percaya diri, kita malu, maka yang kita bayangkan itu suatu hal yang positif sehingga diri kita itu juga merasakan hal positif. Apa itu? Artinya itu afirmasi diri, mengangkat diri kita itu lebih baik. Juga sama seperti yang Agi tadi sampaikan, kurang lebih dari Sabrina juga. Saya sekarang merasa lebih baik dan merasa lebih percaya diri bahwa saya ini bisa. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, dengan begitu karena kalian juga sudah bisa cara mengatasinya, tips-tips yang kalian berikan, cara-cara yang kalian lakukan itu sudah baik. Dari sini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait apa yang telah kalian dapatkan, apa yang telah kalian terima, apa yang telah kalian rasakan ketika kalian melakukan konseling kelompok ini? Saya, Bu. Ya, saya silahkan Kinan. Jadi kesimpulannya setelah melakukan kegiatan konseling kelompok ini, kita sebaiknya lebih pede atau beranggapan kalaupun kita tidak bisa pede, kita harus bisa beranggapan bahwasanya kita nih bisa untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh kita. Ataupun ketika berada di halayak ramai, kita harus beranggapan bahwasanya di depan kita ini adalah orang-orang yang memberi semangat kita, bukan memperolokkan kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengabaikan, bukan tidak mengabaikan secara gitu, tapi sebaiknya kita lebih percaya diri lah dulu. Kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih. Tadi Kinan cukup mewakili ya. Tapi ada sepatah dua patah kata yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita menutup konseling ini. Orang bijak pernah berkata, ketika Anda melakukan sesuatu yang menurut Anda itu baik untuk diri Anda dan untuk orang yang Anda cintai dan juga orang yang ada di lingkungan Anda, maka pujilah diri Anda terlebih dahulu. Sebelum orang lain memuji pekerjaan Anda, sebelum Anda juga memuji pekerjaan orang lain, pujilah pekerjaan dan diri Anda terlebih dahulu. Minimal di dalam hati Anda. Sehingga Anda setidaknya bisa merasa bahagia untuk diri Anda sendiri. Jadi pesannya kalian tidak perlu takut untuk melakukan sesuatu yang lebih. Oke? Baik, Ibu rasa konseling kelompok kita sudah selesai. Jika ada sesuatu yang belum diselesaikan, mari kita atur pertemuan berikutnya. Ada yang ingin mengajukan kapan kita akan melakukan pertemuan berikutnya? Minggu depan, Bu, di hari yang sama. Oke, baik. Iya, Bu, minggu depan. Di jam yang Sama juga. Sama. oke, di jam yang sama berarti siang ya. Iya, Oke. Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Mari kita tutup konseling kelompok pada siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.